Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pernahkah kalian atau keluarga kalian memiliki masalah tentang sengketa? Mungkin soal tanah, utang piutang atau kontrak bisnis? Pernah punya masalah bisnis yang gak kunjung selesai? Biasanya solusinya apa? Ke pengadilan bukan? Mau ke pengadilan tapi prosesnya lama. Biayanya mahal dan ribet banget. Tapi tahukah kalian, ada cara lain yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih damai. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat, lebih adil, dan rahasia. Arbitrase. Dengan arbitrase profesional, kamu dapat menyelesaikan masalah sengketa tanpa harus berhadapan di pengadilan. Hasilnya cepat, efisien, dan keputusan tetap punya kekuatan hukum yang sama. Jadi, buat apa ribut lama-lama? Pilih jalan damai, pilih arbitrase. Hari ini, kita akan membahas solusi cerdas dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus ke pengadilan. Solusi cerdas untuk menyelesaikan sengketa dengan bijak. Cara penyelesaian. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang arbitrase, ada baiknya kita kenali dulu berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada 3 cara utama penyelesaian non-litigasi yang perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui. Yang pertama, negosiasi, yaitu kedua pihak berbicara langsung untuk mencari jalan tengah tanpa pihak ketiga. Kedua, mediasi, di mana ada mediator atau penengah yang membantu mempertemukan kedua belah pihak, tetapi keputusan tetap di tangan mereka. Dan yang paling dikenal adalah arbitrase. Di sini sengketa diserahkan kepada seorang atau beberapa arbiter yang akan memutus sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sama kuatnya dengan putusan pengadilan, tapi prosesnya jauh lebih cepat dan rahasia. Jadi, arbitrase itu apa sih? Sederhananya, arbitrase adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang kita sebut sebagai arbiter. Prosesnya di luar pengadilan, lebih cepat, dan keputusannya tetap mengikat secara hukum. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Intinya, para pihak bebas memilih siapa saja yang mereka percaya untuk menjadi penengah dan keputusannya final. Bedanya dengan jalur pengadilan atau litigasi itu signifikan. Kalau ke pengadilan bisa bertahun-tahun, biaya membengkak, dan prosesnya terbuka untuk umum. Sedangkan melalui arbiter, lebih private, lebih efisien, dan kita yang tentukan arbiternya sendiri. Prosesnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Di Indonesia, ada beberapa lembaga resmi yang membantu menangani sengketa non-litigasi. Yang paling terkenal adalah BANI atau Badan Administrasi Nasional Indonesia yang fokus menangani arbitrase. Ada juga BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang khusus menangani masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Dan ini gratis. Kemudian juga ada LAPS SJK untuk sengketa sektor jasa keuangan seperti bank dan asuransi. Semua lembaga ini sudah terpercaya dan diakui pemerintah. Jadi, Ibu Bapak tidak perlu khawatir tentang legalitasnya. Mekanisme arbitrase, bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, saat kita membuat perjanjian atau kontrak, kita bisa mencantumkan klausul arbitrase. Klausul ini berbunyi kurang lebih, jika terjadi sengketa, para pihak sepakat menyelesaikan melalui arbitrase.
Kedua, jika benar-benar terjadi sengketa, kedua belah pihak akan memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang dipercaya. Di Indonesia ada BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang sudah berpengalaman menangani berbagai kasus. Ketiga, arbiter akan mendengarkan kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti, lalu memberikan keputusan yang adil. Prosesnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pihak dan tetap mengutamakan win-win solution. Berikut contoh klausul yang bisa Anda gunakan apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 hari, maka sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Sederhana itu, klausul ini sangat penting dan sebaiknya ada setiap perjanjian bisnis Anda, sekecil apapun transaksinya. Lalu, apa saja keunggulan arbitrase dibandingkan jalur pengadilan? Keunggulan yang pertama yaitu cepat. Rata-rata proses arbitrase selesai dalam waktu 3-6 bulan. Bandingkan saja dengan pengadilan yang bisa menghabiskan waktu dalam 2-5 tahun. Di arbitrase tidak ada antrian perkara yang panjang, tidak ada penundaan sidang berkali-kali, semuanya langsung to the point. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu biayanya terjangkau. Tidak perlu bayar pengacara mahal atau biaya administrasi pengadilan yang ribet. Biaya arbiter juga bisa dinegosiasikan dalam jauh lebih ekonomis untuk jangka yang panjang. Keunggulan yang ketiga yaitu privasi kita terjaga. Masalah keluarga atau bisnis kita tidak jadi konsumsi publik. Prosesnya tertutup, keputusannya rahasia. Ini menjaga martabat dan reputasi semua pihak. Lalu siapa sih yang bisa menjadi arbiter? Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Arbiter bisa seorang profesional seperti pengacara berpengalaman, akademisi hukum, pensiunan hakim atau ahli di bidang tertentu seperti konstruksi, perbankan atau perdagangan. Yang terpenting, arbiter harus netral, independen dan tidak berpihak. Intinya, arbiter adalah orang yang benar-benar kompeten, berpengalaman dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak untuk memutus sengketa secara adil. Mari kita lihat contoh real pada tahun 2022 di Menteng, Jakarta. Pak Budi dan Pak Ahmad sengketa batas tanah 2 meter daripada KPN Jakarta Pusat yang membutuhkan waktu lama 2-3 tahun. Mereka pakai arbitrase dengan ketua RT sebagai arbiter. Prosesnya cuma 1 bulan, pengukuran ulang, musyawarah, lalu kesepakatan tertulis. Biaya hanya untuk surveyor sekitar 1,5 juta. Hubungan mereka sampai saat ini tetap baik. Contoh lain di Jakarta ada kasus 2 pengusaha kecil yang bersengketa karena masalah kontrak kiriman barang. Nah, nilai kontraknya sekitar 50 juta rupiah. Daripada ke pengadilan yang memakan waktu lama dan harus mengeluarkan biaya advokat yang bisa mencapai puluhan juta, mereka sepakat untuk menggunakan jasa Badan Arbitrase Nasional atau BANI. Dalam waktu 2 bulan, kasus mereka selesai dengan keputusan yang adil dan mengikat. Biayanya jauh lebih murah daripada ke pengadilan. Dan yang paling penting, mereka masih bisa saling bekerja sama di masa depan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, arbitrase ini bukan hal yang baru atau asing. Sebenarnya nenek moyang kita sudah lama mempraktekkan dengan sistem musyawarah dan mediasi ada. Sistem ini diperkuat dengan undang-undang yang jelas. Mari kita budayakan kembali cara-cara penyelesaian masalah yang bijak, yang menjaga persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi guys, mulai sekarang jangan cuma kenal pengadilan, tapi juga kenali arbitrase. Cepat, efisien, dan rahasia. Solusi elegan penyelesaian sengketa modern. Kami dari kelompok 2 mengajak kalian untuk jadi generasi melek hukum dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kenali hukummu, lindungi hakmu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.